5 pesawat kargo jumbo milik militer Cina, jenis Boeing 747, berangkat dari Cina secara berturut-turut, tanggal 15, 16, dan 17 Juni. Rutenya melewati wilayah utara Cina, Kazakhstan, Uzbekistan, lalu Turkmenistan. Semuanya tampak normal, sampai akhirnya mereka menghilang dari radar di dekat wilayah udara Iran. Secara resmi, tujuan akhir pesawat-pesawat itu adalah Eropa. Tapi anehnya, tak satu pun yang sampai. Tak ada laporan pendaratan, tak ada sinyal penerbangan lanjutan, dan hingga kini tidak ada penjelasan. Yang lebih mencurigakan, penerbangan ini dilakukan tepat setelah Israel menggempur fasilitas nuklir Iran, dan pesawat jenis ini dikenal luas sebagai pengangkut perlengkapan militer berat, mulai dari rudal, sistem radar, hingga kendaraan tempur taktis. Jadi pertanyaannya, apa sebenarnya isi pesawat itu? Dan apakah Cina sedang memainkan peran senyap dalam konflik Iran-Israel? Iran mungkin terlihat sendirian menghadapi tekanan dari Barat dan serangan dari Israel. Tapi di balik layar, Cina punya alasan kuat untuk turun tangan. Bukan karena ideologi, bukan karena solidaritas, tapi karena minyak. Lebih dari 16% kebutuhan minyak mentah Cina berasal langsung dari Iran. Dan jika kita hitung seluruh kawasan Teluk, angkanya melonjak jadi 53%. Artinya, setiap serangan ke infrastruktur energi Iran berpotensi mengguncang jantung ekonomi Cina. Dan jika suatu saat Selat Hormuz benar-benar ditutup, maka Beijing akan menjadi salah satu pihak pertama yang merasakan dampaknya. Itu harga yang tidak akan diterima Cina dalam diam. Tapi mari kita mundur sedikit dan lihat dari atas papan catur global. Perang antara Iran dan Israel bisa jadi lebih dari sekadar konflik regional. Bagi Cina, ini adalah peluang emas. Kenapa? Karena semakin lama perang berlangsung, semakin besar kemungkinan Amerika Serikat akan terseret ke dalam konflik langsung. Dan setiap senjata, logistik, dan anggaran yang digunakan Amerika di Timur Tengah adalah sumber daya yang tidak bisa digunakan untuk menghadapi Cina di Asia Timur. Iran tidak perlu menang, cukup bertahan, cukup membuat Amerika kelelahan. Dan saat Washington tenggelam dalam perang selamanya yang baru, Cina bisa bebas mengalihkan fokusnya ke Taiwan. Itulah inti dari strategi diam-diam Beijing, mengalihkan perhatian lawan tanpa harus menembakkan peluru. Lalu, bagaimana cara Cina masuk? Bukan lewat invasi, bukan lewat pasukan, tapi lewat pinjaman, senjata, dan kerja sama infrastruktur. Di tahun 2021, Iran dan Cina menandatangani kerja sama strategis selama 25 tahun. Isinya, akses minyak dengan harga miring untuk Cina dan investasi miliaran dolar untuk Iran. Mulai dari pelabuhan, jalur kereta api, sistem telekomunikasi, hingga pengembangan militer. Artinya, jika Iran mulai menerima bantuan militer dari Beijing, entah berupa drone, rudal, satelit, atau sistem pertahanan udara, maka dalam diam Iran akan makin terikat. Bukan sekadar mitra dagang, tapi perlahan-lahan proksi. Tapi semua bantuan itu bukan tanpa konsekuensi, karena setiap bantuan adalah tali, dan setiap tali adalah kendali. Semakin Iran bergantung pada senjata, dana, dan dukungan diplomatik dari Beijing, semakin besar pula pengaruh yang bisa dimainkan Cina dalam menentukan arah kebijakan Teheran. Ambil contoh Selat Hormuz. Selama ini, Iran punya kekuatan untuk mengancam aliran minyak global lewat selat ini. Itu senjata strategis mereka. Tapi begitu Cina jadi pelindung utamanya, maka opsi itu akan dikunci. Karena Cina sendiri bergantung pada minyak dari Teluk. Mereka tak akan membiarkan Iran memicu krisis yang bisa memukul ekonomi Beijing sendiri. Dan disitulah letak paradoksnya. Untuk bertahan hidup, Iran harus menyerahkan sebagian kedaulatannya. Lalu, kembali ke pertanyaan awal kita. Apa isi 5 pesawat kargo China yang hilang itu? Tak ada yang tahu pasti. Mungkin senjata, mungkin sistem pertahanan, mungkin hanya ilusi digital. Tapi satu hal yang jelas, China tidak lagi hanya penonton di Timur Tengah. Ia adalah aktor, diam, strategis, dan sangat sabar. Saat dunia sibuk melihat perang rudal dan ledakan, Beijing melihat peta kekuasaan. Dan saat Washington sibuk padamkan api di Iran, Cina mungkin sedang menyalakan obornya di Taiwan.
Perang zaman sekarang tidak selalu diawali oleh pasukan. Kadang cukup dengan hilangnya 5 pesawat kargo, dunia mulai berubah arah. Jika kamu merasa video ini membuka cara pandang baru, bantu kami dengan klik like, tinggalkan komentar, dan bagikan ke temanmu. Karena dunia tak pernah kekurangan perang, yang jarang kita sadari adalah siapa sebenarnya yang menyalakan apinya.